Shalom, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana kabar Anda? Senang sekali saya Peter Chandra kembali dapat menjumpai Anda di program Kacamata. Nah saudara, untuk beberapa minggu ke depan kita akan dilayani oleh dua orang hamba Tuhan yang sangat diberkati Tuhan karena punya kemampuan olah vokal yang sangat baik. Karyanya sudah pasti memberkati banyak orang. Siapa saja mereka? Yap, beberapa minggu ke depan kita akan dilayani oleh Pastor Jonathan Prawira dan juga Pastor Frankie Kuncoro. Nah saudara, sebagai anak Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, tentu kita diajarkan bagaimana cara kita menyembah Tuhan. Bisa berbagai macam cara, seperti misalnya dengan berdoa, membaca firman, dan juga menaikkan nyanyian pujian bagi Tuhan. Tapi pernahkah Anda berpikir seberapa besar kekuatan dalam pujian dan penyembahan yang kita naikkan kepada Tuhan? Kenapa sih Tuhan menggunakan lagu-lagu pujian sebagai bagian dalam penyembahan? Pertanyaan kemudian yang muncul adalah, lagu seperti apa sih yang layak kita naikkan sebagai pujian kepada Tuhan? Saudara, mari kita sama-sama dengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Jonathan Prawira dari Power of Worship Ministry berikut ini. Tuhan, Kau turut bekerja di balik segala sesuatu, untuk mendatangkan semua kebaikan di dalam hidupku. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Kau baik di setiap waktu. Bahwasanya kasih setiamu untuk selamanya. Bersyukurlah. Kau turut bekerja di balik segala sesuatu, untuk mendatangkan semua kebaikan di dalam hidupku. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Kau baik di setiap waktu. Bahwasanya kasih setiamu untuk selamanya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Kau baik di setiap waktu. Bahwasanya kasih setiamu untuk selamanya. Bersyukurlah untuk selamanya. Bersyukurlah kasih setiamu untuk selamanya. Bersyukurlah. Tetapi dari sisi Tuhan, sebetulnya Tuhan tidak memerlukan pujian kita. Saya ulangi lagi. Dari sisi Tuhan, Tuhan tidak memerlukan pujian kita. Karena Dia mengasihi kita dengan kasih yang agape, unconditional. Dipuji ataupun tidak dipuji,
dia tetap Tuhan. Dipuji ataupun tidak dipuji, dia tetap Tuhan yang baik, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang ajaib. Kalau saudara melihat di Taman Eden, sebelum Adam dan Hawa memuji Tuhan, Tuhan sudah memberikan segala kebaikan dan kelimpahan kepada Adam dan Hawa lebih dahulu. Shalom, saya Pastor Jonathan Prawira dari Power of Worship Ministry. Pada saat ini ingin men-share suatu tema, yaitu kekuatan dalam pujian. Mengapa Tuhan memakai suatu pujian sebagai bagian dari penyembahan kita, seperti doa, membaca firman, memberi persembahan? Karena pujian membuat kita bisa menikmati keindahan dari Tuhan kita. Bisa saja kita memuji Tuhan tanpa nada. Tuhan itu baik, Tuhan itu besar, Tuhan itu ajaib, dan segalanya. Tetapi Tuhan menaruh nada-nada dalam hati kita supaya ada keindahan dari Tuhan yang kita rasakan. Itu kenapa kita memuji Tuhan sebagai bagian dari penyembahan kita. Tetapi dari sisi Tuhan, sebetulnya Tuhan tidak memerlukan pujian kita. Saya ulangi lagi. Dari sisi Tuhan, Tuhan tidak memerlukan pujian kita. Karena Dia mengasihi kita dengan kasih yang agape, unconditional. Dipuji ataupun tidak dipuji, Dia tetap Tuhan. Dipuji ataupun tidak dipuji, Dia tetap Tuhan yang baik, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang ajaib. Kalau saudara melihat di Taman Eden, sebelum Adam dan Hawa memuji Tuhan, Tuhan sudah memberikan segala kebaikan dan kelimpahan kepada Adam dan Hawa lebih dahulu. Mengapa kita memuji Tuhan? Firman Tuhan akan membahasnya dengan jelas bagi kita pada hari ini. Kita buka dari Mazmur 8 ayat 3. Mazmur 8 ayat 3 mengatakan bahwa dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Di sini pemazmur berkata bahwa Tuhan menaruh kekuatan dalam mulutnya. Kekuatan apa yang Tuhan taruh dalam mulutnya? Ketika kita membuka Matius 21 ayat 16, Tuhan Yesus berkata kepada kaum Farisi, dikatakan seperti ini. Lalu mereka berkata kepadanya, "Engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku dengar. Belum pernahkah kamu baca?" Di sini Tuhan Yesus mengutip Mazmur 8 ayat 3. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan. Dan di sini Tuhan mengganti kata dasar kekuatan menjadi puji-pujian. Jadi di sini jelas sekali firman Tuhan berkata bahwa dasar kekuatan yang Tuhan taruh di mulut kita adalah puji-pujian. Ternyata memuji itu bukan hanya mendatangkan keindahan dalam hati kita ataupun buat orang yang mendengarnya, tetapi juga mendatangkan kuasa baik bagi kita maupun bagi yang mendengarnya. Ini juga memperjelas firman Tuhan di Mazmur 40 ayat 4 yang mengatakan bahwa Tuhan memberikan nyanyian baru ke dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya. Ya, saudara, kenapa di sini dikatakan bahwa pujian akan membuat orang melihat? Bukankah pujian itu didengar, bukan dilihat? Tetapi di sini dikatakan bahwa pujian itu dilihat. Apa yang dilihat? Buahnya, kuasanya, dampaknya, hasilnya, efeknya. Ketika kita memuji Tuhan, yang orang lihat, dunia lihat bukanlah proses kita memuji Tuhannya, tetapi apa hasil dari pujiannya. Sehingga membuat orang percaya kepada Tuhan. Jadi ini menjelaskan mengapa ketika kita memuji Tuhan, Tuhan engkau baik, itu bukan supaya kita mengingatkan Tuhan bahwa Tuhan itu baik. Justru memuji Tuhan bahwa Tuhan itu baik untuk mengingatkan kita. Sekalipun situasi saudara saat ini sedang tidak baik, Tuhan tetap baik dalam hidup kita. Untuk mengingatkan kita, mungkin kita memiliki banyak masalah yang sedang mengepung kita, tapi kita diingatkan ketika kita berkata, Tuhan itu besar. Maka kita diingatkan bahwa kebesaran Tuhan, kuasa Tuhan jauh lebih besar dari perkara yang sedang kita hadapi saat ini. Mungkin saat ini saudara sedang tidak bisa melakukan apa-apa,
karena saudara merasa tidak mampu lagi, saudara tidak kuat lagi, lalu kita berkata, Tuhan itu kekuatanku. Maka tanpa sadar kita sedang mengingatkan diri kita bahwa sekalipun kita tidak kuat, Tuhan mampu menguatkan kita. Ternyata tujuan pujian bukanlah untuk Tuhan, sama sekali bukan untuk Tuhan, tetapi untuk kita semua. Sebab itu jangan ragu-ragu memuji Tuhan. Jangan ragu-ragu memperkatakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Itu yang dipraktekkan oleh Daud. Ketika Daud sedang tidak ada yang menolongnya, dia berkata, "Ku melayangkan mataku ke gunung-gunung." Tentu dalam bentuk nyanyian. Ya, karena ini dalam kitab Mazmur. Dari manakah pertolonganku? Pertolonganku datangnya dari Tuhan, pencipta langit dan bumi. Daud mengingatkan dirinya, sekalipun tidak ada yang menolongnya, sekalipun dia melihat kemanapun, tapi di akhir kesimpulannya adalah yang menolong dia adalah Tuhan. Ketika Daud sedang dikejar-kejar oleh Raja Saul, tentu dia sedang hidupnya berkekurangan. Tetapi dia tidak mengutuk dirinya, tidak mengasihani dirinya. Dia berkata apa? Sekalipun singa-singa muda kelaparan. Ya, singa-singa muda melambangkan orang yang perkasa, orang yang hebat, bisa saja mengalami kekurangan. Tetapi orang yang mencari Tuhan tidak akan kekurangan suatu hal yang baik. Ketika dia mungkin sedang susah untuk bergerak, mungkin sedang capek, sedang terbeban, dia berkata, sekalipun aku maju, menabur benih sambil mencucurkan air mata, tapi aku percaya, aku akan pulang membawa berkasnya, hasilnya dengan bersorak-sorai. Ketika Daud memuji Tuhan, maka yang orang lihat adalah ketika dia berkata Tuhan menolongnya, pertolongan betul-betul terjadi. Ketika Daud berkata Tuhan menyembuhkannya, kesembuhan benar-benar terjadi. Ketika Daud berkata bahwa Tuhan meluputkannya, keluputan benar-benar terjadi. Dan mereka menjadi takut akan Tuhan. Mereka betul-betul melihat kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam hidup pemazmur itu. Saya percaya kalau saudara mungkin saat ini ingin mengeluh, ingin mengadu, ingin berkeluh kesah, ingin mengomel bahkan, itu memang adalah bagian dari perasaan kita. Tetapi ketika saudara memilih untuk menggantinya dengan memuji Tuhan, memperkatakan yang baik dari Tuhan. Aku boleh lemah, tapi Tuhan adalah kekuatanku. Aku boleh tidak bisa berbuat apa-apa, tapi Tuhan adalah mujizatku. Saya percaya hal itu, firman itu akan terjadi karena kita memperkatakannya. Dasar kekuatan itu terjadi lewat mulut kita. Puji-pujian itu menjadi nyata karena yang kita perkatakan bukanlah hal-hal yang kita inginkan, tetapi bicara soal firman Tuhan yang kita perkatakan. Bukan perkataan manusia, bukan hikmat manusia, tetapi perkataan firman Tuhan. Ini mengingatkan saya akan lagu Tak terbatas kuasamu Tuhan, semua dapat kau lakukan. Mungkin pikiran saudara berkata, apa yang kelihatan mustahil bagiku, tapi iman saudara berkata, itu sangat mungkin bagimu. Lalu saudara mulai memperkatakan firman, di saatku tak berdaya, kuasamu yang sempurna, ketika ku percaya mujizat itu nyata. Saudara sedang memproklamirkan bahwa Tuhan akan melakukan mujizat dalam hidup saudara, bukan karena kekuatan, namun roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Dan saudara mengalami seperti yang di Mazmur 8 ayat 3 katakan, Matius 21 ayat 16 katakan, ketika kita memperkatakan firman Tuhan, maka firman itu terjadi dalam hidup kita. Jadi kekuatan dalam pujian itu bukan soal pujiannya, bukan soal lagunya harus bergenre ini, bergenre itu, karena itu bicara soal selera pribadi dan segmen orang-orang yang ingin kita layani. Tapi firman Tuhan di dalamnya, itulah esensi dari kekuatan dalam pujian. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pastor Jonathan Prawira yang sudah membagikan kebenaran firman Tuhan kepada saya dan juga seluruh pemirsa You Channel. Terima kasih juga untuk sepenggal lagu yang boleh dinyanyikan dalam episode kali ini. Nah saudara, kalau kita mau melihat kembali kebenaran firman Tuhan yang ditulis dalam kitab Mazmur 40 ayat 4, firman Tuhan berkata bahwa Tuhan memberikan nyanyian baru ke mulutku, nyanyian pujian untuk Allahku. Banyak orang akan melihat yang terjadi padaku, dan mereka akan menyembah Allah. Mereka percaya kepada Tuhan. Kita mau belajar bahwa dalam pujian yang kita naikkan kepada Tuhan ada kuasa, ada kekuatan yang bisa dinikmati baik untuk diri kita sendiri maupun juga untuk orang lain yang mendengarkannya. Jadi ingat saudara, untuk tetap memuji nama Tuhan,
apapun musim kehidupan yang sedang kita alami hari-hari ini. Karena tidak ada pujian yang tidak diterima oleh Tuhan. Dan setiap pujian yang keluar dari mulut kita bisa mendatangkan berkat bagi semua orang yang mendengarkannya. Sampai di sini dulu saudara, perjumpaan kita di program Kacamata episode kali ini. Ingat, protokol kesehatan jangan sampai kendor. Saya Peter Chandra pamit, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan tahu bahwa kekuatan kita tidak seberapa, namun Ia tahu pekerjaan kita, dan Ia telah membuka pintu bagi kita yang tidak dapat ditutup, siapapun juga. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah pemelihara.